1. Dokumentasi saran kebijakan harus mencakup berbagai aspek agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan secara efektif. Aspek yang paling penting untuk memastikan bahwa saran kebijakan tersebut implementatif adalah A. Deskripsi masalah yang mendetail, B. Penjelasan dampak dari kebijakan yang diusulkan, C. Rekomendasi berbasis bukti, D. Kerangka waktu pelaksanaan, E. Identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Rekomendasi berbasis bukti adalah inti dari saran kebijakan yang implementatif. Tanpa dukungan data atau analisis yang kuat, saran kebijakan akan sulit diterima atau dijalankan. Aspek lainnya seperti deskripsi masalah dan penjelasan dampak penting tetapi tidak cukup kuat tanpa adanya landasan bukti yang mendukung rekomendasi. Kerangka waktu dan identifikasi pihak bertanggung jawab adalah elemen pelengkap yang lebih relevan setelah rekomendasi yang berbasis bukti ditetapkan. 2. Dalam menyusun dokumentasi saran kebijakan, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan agar dokumen tersebut dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ini adalah A. Menyertakan ringkasan eksekutif yang jelas dan ringkas, B. Menggunakan terminologi teknis yang spesifik, C. Membuat dokumen yang sangat mendetail agar tidak ada informasi yang terlewat, D. Fokus pada satu kelompok pemangku kepentingan utama, E. Menggunakan gaya penulisan naratif untuk menarik perhatian. Ringkasan eksekutif adalah bagian penting dari dokumentasi saran kebijakan, karena memberikan gambaran singkat dan mudah dipahami tentang inti dokumen, termasuk masalah, analisis, dan rekomendasi. Menggunakan terminologi teknis bisa mempersulit pemahaman. Detail berlebihan mungkin mengaburkan fokus dokumen. Fokus pada satu kelompok tidak efektif dalam konteks kebijakan publik yang melibatkan banyak pihak. Gaya naratif bisa membantu, tetapi bukan solusi utama untuk memastikan pemahaman. 3. Dalam proses penyusunan dokumentasi saran kebijakan, langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang analis kebijakan adalah A. Menentukan metode evaluasi kebijakan, B. Mengidentifikasi alternatif solusi kebijakan, C. Mengumpulkan data dan informasi terkait masalah, D. Menganalisis dampak kebijakan yang ada, E. Mengkaji opini publik terhadap isu yang diangkat. Langkah pertama dalam menyusun saran kebijakan adalah memahami masalah yang dihadapi dengan mengumpulkan data dan informasi terkait. Langkah ini menjadi dasar untuk seluruh proses berikutnya, termasuk analisis dan penyusunan alternatif kebijakan. Menentukan metode evaluasi dan menganalisis dampak adalah bagian dari tahapan lanjutan. Mengidentifikasi alternatif baru dapat dilakukan setelah masalah dipahami dengan baik. Kajian opini publik adalah salah satu komponen, tetapi bukan langkah awal. 4. Dokumentasi saran kebijakan seringkali menghadapi kritik terkait bias penyusunan. Untuk meminimalkan bias, analis kebijakan dapat A. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang berimbang, B. Mengutamakan pendapat pemangku kepentingan utama, C. Membatasi data hanya pada yang mendukung kebijakan tertentu, D. Menghindari konsultasi dengan pihak yang berkepentingan, E. Menyusun kebijakan berdasarkan asumsi yang sudah diterima umum. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif secara berimbang membantu menciptakan dokumentasi yang lebih objektif dan mengurangi bias. Mengutamakan pendapat pihak tertentu atau membatasi data justru meningkatkan risiko bias. Menghindari konsultasi bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam analisis kebijakan. Menyusun berdasarkan asumsi tidak menjamin kebijakan tersebut valid atau sesuai dengan kondisi terkini. 5. Salah satu indikator keberhasilan dokumentasi saran kebijakan adalah tingkat penerapannya oleh pihak terkait. Faktor yang paling menentukan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan adalah A. Kejelasan struktur dokumen kebijakan, B. Keselarasan kebijakan dengan prioritas nasional,
C. Ketertarikan media massa terhadap kebijakan, D. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil, E. Biaya pelaksanaan yang rendah. Keselarasan kebijakan dengan prioritas nasional adalah faktor kunci agar kebijakan dapat diterima dan diterapkan. Jika kebijakan tidak sesuai dengan agenda atau prioritas nasional, besar kemungkinan tidak akan diimplementasikan meskipun dokumen kebijakan jelas atau didukung media. Dukungan masyarakat dan biaya rendah adalah faktor pendukung, tetapi tidak sepenting kesesuaian dengan prioritas nasional.